Permatasari dengan NIM 2011210046. Di sini saya akan membacakan hasil jawaban dari soal UAS saya. Yang pertama yaitu pertanyaannya adalah jelaskan makna kode kehormatan pramuka dan sebutkan apa saja kode kehormatan pramuka serta jelaskan prinsip dasar kepramukaan. Yang pertama yaitu kode kehormatan dalam kegerakan pramuka adalah suatu norma atau janji dalam kesadaran untuk lebih mengenal tentang sesuatu akhlak atau budi pekerti dalam hati seseorang yang berdasarkan ketentuan moral dan berdasarkan prinsip dasar kepramukaan. Kode kehormatan pramuka terdiri dari siaga dan pendegak, penggalang, dan anggota dewasa yang terdiri Dwi Satria, Dwi Dharma, dan Tri Satria dan Dasa Dharma. Yang kedua yaitu jelaskan secara singkat sejarah pramukaan di dunia, di Indonesia dan di dunia. Sejarah pramuka di dunia. Pada tahun 1912, Baden Powell bersama dengan adik perempuannya, Agnes, mendirikan sebuah organisasi pramuka untuk wanita bernama Girls Guilds pada tahun 1916. Mulai berdirinya organisasi pramuka untuk usia siaga dinamai dengan Klub Anak Sigala. Dan pada tahun 1918 kemudian berdirilah sebuah organisasi Power Schools yang ditujukan untuk kelompok remaja berusia 17 tahun. Baden Powell kembali mempublikasikan bukunya Powerlifting to Scratch pada tahun 1922 yang mendayungkan perahu sampainya menuju pantai kebahagiaan, tepatnya pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympic Hub, London. Kegiatan Jambore dunia pertama kali diadakan dan diikuti sebanyak 800 peserta dari 34 negara. Dalam kegiatan tersebut, pada akhirnya Baden Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia. Adapun sejarah pramuka di Indonesia, secara singkatnya, yang pertama sejarah pramuka di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Gerakan kepramukaan di Indonesia dibawa oleh Belanda pada masa kolonial, didirikan oleh pemerintah Belanda yakni NIPU, yang biasa disingkat dengan NIPU, yaitu sebuah organisasi yang diberi nama Nederland Instituut Padvederas Frank, yang berarti Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Beberapa tokoh nasional menganggap NIPU bisa membentuk karakter masyarakat ketika itu masih dijajah. Kemudian setelah adanya Sumpah Pemuda, kesadaran masyarakat Indonesia tentang kepanduan semakin meningkat. Pada tahun 1930, terbentuklah PPS, yaitu Pandu Pemuda Sumatera. Pada tahun 1931, terbentuklah PAPI, Persatuan Antara Pandu Dunia. Kemudian tahun 1936, PAPI berubah nama menjadi BPPKI, Badan Pusat Kesaudaraan Kepanduan Indonesia. BPPKI melakukan sebuah kegiatan Perkemahan Kepanduan Indonesia OEMO. Perkemahan inilah yang sudah menjadi akal bakal pelaksanaan dari kegiatan Jambore hingga sampai sekarang ini. Yang B. Sejarah Pramuka Indonesia masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, gerakan kepanduan terus bertahan pada masa Perang Dunia Kedua. Belanda diserang pasukan Jepang sehingga banyaknya anggota gerakan kepanduan Indonesia yang ditarik masuk ke dalam peta.
Kaibodan dan Sainadan merupakan organisasi bentuk Jepang untuk mendukung tentara Jepang. Bahkan Jepang melarang berdirinya partai dan organisasi di Indonesia. Jepang beranggapan gerakan kepanduan adalah suatu bentuk organisasi yang bahaya karena dapat meningkatkan rasa semangat persatuan dan kesatuan dari rakyat Indonesia, maupun demikian tidak menyurutkan semangat BPPKI menjalankan Red Kino II dalam mengusir tentara Jepang. Yang ketiga yaitu C. Sejarah Pramuka Indonesia zaman kemerdekaan. Pada tanggal 28 Desember 1945 berdirinya OPRI, yaitu adalah Organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Kota Solo. OPRI ditetapkan sebagai wadah kepanduan sesuai dengan tempat penaungan anggota Organisasi Kepanduan Indonesia. Pada tahun 1961, sekitar 100 organisasi kepanduan Indonesia terbagi menjadi 3 federasi organisasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, yang kedua yaitu Ikatan Pandu Indonesia, yang ketiga yaitu Persatuan Putra Putri Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka dikenal pada masyarakat Indonesia secara resmi, dan Indonesia memperingati Hari Pramuka diperingati setiap tanggal 14 Agustus. Soal yang nomor 3 yaitu adalah sistem Among adalah cara pelaksanaan pendidikan di dalam gerakan pramuka, yaitu ing ngangerso sungtulodo ing madya mengung karso tut wari hardayani, rubahlah ke dalam sandi rumput dan sandi kotak 2, dan siapa yang memprakarsai sistem Among tersebut. Yang pertama yaitu ingirso sungtulodo, yaitu maksudnya di depan menjadi teladan. Yang kedua yaitu ing madya mangan korso, maksudnya di tengah-tengah. Yang ketiga yaitu tutwari nadayani, maksudnya dari belakang pembina memberikan daya atau kekuatan atau dorongan yang berpengaruh yang baik ke arah kemandirian. Sistem Among dalam pendidikan kepramukaan hasil pemikiran dari seseorang yang kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Keempat adalah jelaskan tentang organisasi kepramukaan, yaitu suatu gerakan pramuka Indonesia adalah nama organisasi pramuka non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Pendidikan kepanduan di Indonesia. Kata pramuka menurutkan singkatan dari praja muda karana, yang menjadi arti jiwa muda yang suka berkarya. Yang kelima yaitu adalah jelaskan apa itu administrasi kepramukaan dan mengapa administrasi itu penting dalam kepramukaan. Administrasi kepramukaan adalah istilah tata usaha dalam khawatir gerakan pramuka. Lihat keputusan Kawarnas nomor 1624 tahun 2011 tentang petunjukan penyelenggaraan sistem administrasi khawatir gerakan pramuka. Administrasi yang berlaku dalam gerakan pramuka terdiri dari administrasi khawatir dan administrasi satuan pramuka. Nomor 6 yaitu jelaskan fungsi dan peranan kepramukaan dalam proses pendidikan bangsa. Peranan kepramukaan dalam pendidikan karakter bangsa adalah menanam nilai-nilai kejujuran pada para anggota sehingga bisa mencetak generasi penerus bangsa yang jujur dan jauh dari perbuatan-perbuatan tercela. Yang 7 yaitu adalah apa bedanya simpul dan ikatan, dan apa fungsi simbol mati dan simbol
hidup. Perbedaan kedua kata tersebut hanya terletak pada hubungan talinya. Simpul merupakan tali yang berhubungan dengan tali, sementara ikatan adalah tali yang terhubung dengan benda lain. Simpul hidup berfungsi untuk mengikat suatu benda dengan kekuatan, tapi untuk melepasnya tidak susah. Tapi tali temali simpul ini biasanya digunakan untuk mengikat hewan. Yang kedua yaitu simpul mati adalah simpul yang biasanya digunakan untuk mengakhiri suatu simpul. Soal nomor 8 yaitu adalah sebutkan ada berapa simpul pramuka yang Anda ketahui dan praktekkan. Yang pertama adalah simpul hidup, yang kedua simpul mati, yang ketiga simpul jangkar, yang keempat simpul pangkal, yang kelima simpul tarik, keenam adalah simpul ujian tali, ketujuh Yang ke-9 yaitu tulislah sandi Morse dari A sampai Z. Nah, itu jawaban saya adalah seperti ini. Dan yang ke-10 adalah jelaskan secara singkat isi dari makalah Anda masing-masing. Gerakan kepanduan adalah suatu gerakan atau sebuah gerakan pembina pemuda yang memiliki pengaruh mendunia, sehingga kepanduan terdiri dari berbagai organisasi kepemudaan, baik untuk pria maupun wanita, yang bertujuan untuk melatih fisik, mental, spiritual para pesertanya dan mendorong mereka untuk melakukan kegiatan positif di masyarakat. Tujuan ini dicapai melalui program latihan dan pendidikan non-formal kepramukaan yang mengutamakan aktivitas praktis di lapangan. Saat ini terdapat lebih dari 30 juta anggota kepramukaan dari 217 negara dan teritori. Yang ke-11-nya adalah mengapa kepramukaan ini penting bagi pendidikan. Jawabannya adalah pramuka sangat penting untuk membentuk karakter pemuda bangsa. Pramuka juga memberikan pendidikan yang membentuk karakter seperti disiplin, kesopanan, patuh pada peraturan, kreatif dan kecakapan berpikir. Karakter ini dibentuk dari kegiatan alam yang biasanya dilakukan oleh organisasi kepramukaan. Yang ke-12 yaitu jelaskan bagaimana cara membuat peta pita. Cara membuat peta pita yaitu caranya adalah mulai berjalan
Perhatikan bentuk-bentuk bangunan atau benda-benda penting. Bila sampai pada belokan, buatlah garis pembatasan pada peta sebagaimana tanda bahwa pejalan telah berganti arah. Tulisan jarak yang telah ditempuh pada kolom jarak mulai dari berangkat sampai bolakan pertama. Hanya itu jawaban dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up?